Halo Lucky, kamu mau tahu sesuatu nggak? Hah? Apaan tuh? Ada tugas presentasi kelompok mapel akidah akhlak nih. Kira-kira siapa ya yang menjadi kelompok kita? Aku. Aku es. Paling ya aku. Oke deh, yuk kita mulai diskusinya. Apa itu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat? Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Bab ke-9 Akidah Akhlak. Nama saya Aprila Maulidia. Nama saya Yudhistira Bunga Pratiwi. Saya Hania Maritza Rahma. Nama saya Hazimatunisa Al-Imron. Nama saya Irsya Naila Sabili Rashidah. Nama saya Luki Aulia. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad mempunyai 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dalam pengembangan keilmuan, iman menghasilkan ilmu kalam atau teologi Islam atau usuluddin atau tauhid atau ilmu akidah. Islam menghasilkan ilmu fikih atau syariah, sedangkan ihsan mengejawantahkan menjadi ilmu tasawuf yang di dalamnya mencakup syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat merupakan istilah yang digunakan dalam dunia tasawuf untuk menunjukkan stage atau tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Setiap tingkat dibangun berdasarkan tingkat sebelumnya. Syarat pertama adalah mengambil dan mengikuti syariat, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Ketentuan yang dibuat oleh Allah tersebut harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Inilah yang dinamakan tarekat, dan seterusnya akan dicapailah tingkat hakikat dan bermuara pada tahap makrifat. Yang pertama, syariat. Syariat berasal dari kata syara'a yang berarti jalan. Ia adalah jalan yang benar, sebagai rute perjalanan yang baik dan dapat ditempuh oleh siapa saja. Kata syariat terdapat dalam Al-Quran baik dalam bentuk kata kerja, kata benda, ataupun kata sifat. Terdapat dalam beberapa ayat, misalnya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dalam dunia tasawuf, syariat dijadikan sebagai dasar atau fondasi bagi tahap berikutnya, yaitu tarekat, hakikat, dan makrifat, sehingga kedudukannya sangat penting. Sebagian besar sufi memahami syariat dalam pengertian yang luas, mencakup ilmu dan seluruh ajaran Islam. Syariat bukan hanya sekedar kumpulan kode atau peraturan yang mengatur tindak lahiriah, tetapi juga menjelaskan tentang keimanan, tauhid, cinta atau mahabbah, syukur, sabar, ibadah, zikir, jihad, takwa, dan ihsan, serta menunjukkan bagaimana mewujudkan realitas tersebut. Para sufi menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan yaitu amalan fardu, dan melaksanakan apa yang dianjurkan yaitu amalan sunnah. Mereka percaya bahwa barang siapa yang mengabaikan dan menafikan syariat, maka itu adalah pelanggaran berat. Para tokoh besar sufi mengutuk anggapan yang menyatakan syariat hanya untuk orang awam yang belum mengetahui kebenaran sejati, dan bagi yang sudah mencapai tingkat pemahaman sejati maka tidak perlu menaatinya. Yang benar adalah mereka yang sudah lanjut tinggi tingkat kesufiannya harus beribadah lebih banyak lagi dibandingkan dengan orang biasa, dan keberhasilannya untuk memahami kebenaran amat tergantung pada kepasrahannya dalam melaksanakan syariat. Yang kedua adalah tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab tariqah, jamak turuk atau taraik yang berarti jalan atau metode atau aliran mazhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai wusu kepadanya. Tarekat merupakan metode yang harus ditempuh seorang sufi dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan petunjuk guru atau mursyid tarekat masing-masing. Agar berada sedekat mungkin dengan Allah, tarekat secara literal juga bermakna jalan tanpa rambu di padang pasir. Jalan ini tidak ditandai dengan rambu keluar yang jelas. Laksana jalan bebas hambatan. Untuk menemukan jalan keluar di padang pasir tanpa rambu ini, kita perlu mengenal daerah tersebut dengan baik.
atau kita memerlukan pemandu yang mengetahui arah yang dituju dan akrab dengan tanda-tanda setempat. Tujuan tarekat ini adalah untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, meyakini kebenarannya, mematuhi ajaran-ajarannya dengan senang dan spontan, mengikis kemalasan dan meniadakan penentangan atas keinginan diri atau nafsu. Ahli tasawuf mengaitkan istilah tarekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang artinya, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Quran Surah Al-Jin ayat 16. Metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah berbeda-beda. Sebagian mereka melalui cara selalu dalam keadaan zikir kepada Allah atau mulazamah al-zikr, selalu melatih diri atau riyadah, selalu bersungguh-sungguh untuk membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujahadah. Sebagian yang lain melalui 7 metode, yaitu memperingati diri atau musyaratah, mengawasi diri atau muraqabah, introspeksi diri atau muhasabah, menghukum diri atau muaqabah, kesungguhan lahir batin atau mujahadah, menyesali diri atau mu'atabah, dan pembukaan hijab atau mukasyafah. Bersamaan dengan itu, mereka akan melintasi tingkatan-tingkatan atau maqamat antara lain taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, dan ma'rifah. Unsur tarekat yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Yang kedua, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar tercapai kesempurnaan hakiki. Yang keempat, berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa guna pemantapan dan kehusuan dalam mencapai maqamat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang menodai amal. Hakikat berarti kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya, seakar dengan kata al-haq atau reality. Absolut adalah kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendensi dan teologis. Dalam kepustakaan sufi, hakikat berarti persepsi atas realitas menurut pengetahuan mistik. Hakikat juga dapat diartikan sebagai kebenaran, yaitu makna terdalam dari praktik dan pertunjukan yang ada pada syariat dan tarekat. Syariat ibarat ilmu tentang obat, tarekat adalah pengobatan, dan hakikat adalah kesehatan. Dalam pengertian seperti ini, hakikat merupakan tahap ketiga dalam ilmu tasawuf, yakni syariat atau hukum yang mengatur, tarekat atau suatu jalan atau cara sebagai suatu tahapan dalam perjalanan spiritual menuju Allah al-Haq, hakikat atau kebenaran yang esensial, dan makrifat atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, asma, sifat, maupun af'alnya. Yang terakhir adalah makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berarti pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan dalam istilah sufi, makrifat diartikan sebagai kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi mendefinisikannya sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Marifat adalah cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa saja yang dikehendakinya. Ini merupakan pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan atau kasyf, penyaksian atau musyahadah, dan cita rasa atau dzauq. Pengetahuan ini berasal dari Allah. Imam Ja'far al-Shadiq mengatakan, para ahli ma'rifat atau arifin berada bersama orang-orang, sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah sekejap saja, ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. 3 tingkatan makrifat. Yang pertama, makrifat kalangan awam atau orang banyak pada umumnya. Mereka mengetahui tiada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat. Yang kedua, makrifat kalangan ulama dan para filsuf yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam ini. Mereka mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil-dalil pemikiran. Yang ketiga, makrifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Makrifat tingkat ketiga inilah yang kemudian dipandang dalam lingkungan tasawuf sebagai makrifat hakiki dan tertinggi.
Adapun alat yang digunakan untuk makrifat adalah qalb atau hati. Namun artinya tidak sama dengan heart dalam bahasa Inggris, karena qalb selain alat untuk merasa adalah juga untuk berpikir. Bedanya qalb dengan akal adalah bahwa akal tidak bisa memperoleh pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan, sedangkan qalb bisa mengetahui hakikat dari segala yang ada, dan jika dilimpahi cahaya Tuhan, bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Proses sampainya qalb pada cahaya Tuhan ini erat kaitannya dengan konsep tahalli, tahalli, dan tajalli. Tahalli yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela dan perbuatan maksiat melalui taubat. Hal ini dilanjutkan dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah terbukanya hijab sehingga tampak jelas cahaya Tuhan. Hati itu menurut Al-Ghazali memiliki dua gerbang, yaitu yang pertama, gerbang yang menghadap ke alam yang dapat ditangkap oleh indera badan. Yang kedua, gerbang yang menghadap ke alam gaib yang tidak dapat ditangkap oleh indera badan. Oleh sebab itu, hati mempunyai dua potensi, yaitu pertama, potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang pertama yang menghadap ke alam materi. Kedua, potensi untuk memiliki pengetahuan yang masuk melalui gerbang kedua yang menghadap ke alam gaib. Pengetahuan itu baru dapat diperoleh bila gerbangnya terbuka, atau bila semua hijab yang menutupnya tersingkap. Pengetahuan itu disebut pengetahuan kasyaf, pengetahuan laduni, pengetahuan wahyu atau ma'rifat hakiki. Thank you for watching.